Oke, selamat malam. Video ini di video ini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana saya mengelola portofolio apabila dana yang saya pegang itu 10 miliar. Apakah saya akan memasukkan di dalam satu saham saja? Oke. Saya akan jawab pertanyaannya dengan saya jawab tidak. Kalau saya megang portofolio 10 miliar, saya akan bermain dengan cara yang saya jalankan sekarang. Tapi kembali ya, ini sudah tergantung dari masing-masing Anda. Nah, kalau ditanya saya bagaimana, saya akan mengelolanya begini. Saya akan bagi ke beberapa saham, tergantung nanti sektor mana yang akan menurut saya outperform. Jadi misal begini, di tahun 2020 saya akan masukkan ke sektor komoditas. Nah, dari sana saya bagi lagi saham nih, beberapa sektor. Misal di sektor batubara saya bagi dua saham, satu yang besar, satu yang small cap. Di sektor logam juga saya akan masukkan di saham yang besar dan yang saham yang small cap. Begitupun di saham CPO dan lainnya. Nah, kenapa saya bagi dua, yang satu big cap dan satu small cap? Jadi, kalau satu sektor itu mau gerak, itu yang dibeli duluan oleh pihak-pihak big fund itu akan selalu big cap-nya duluan. Nah, small cap itu saya buat booster. Nah, di samping saham komoditas, saya juga akan bagi lagi ke saham perbankan. Kenapa saham perbankan? Karena saham perbankan adalah saham yang menopang jalannya ekonomi. Jadi kalau ekonomi jalan, itu pasti saham perbankan juga akan jalan. Dia akan jalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan saya mungkin akan sisipkan juga satu saham consumer good. Oke, itu untuk portofolio sahamnya. Terus kan saya orangnya nggak mau kalah nih, saya maunya semuanya saya kebagian. Jadi karena saya punya sektor komoditas aja, kalau tiba-tiba indeks itu naiknya yang naik bukan saham komoditas, bagaimana? Nah, ini yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Ada satu produk yang namanya ETF. Jadi sebagian dana saya akan tempatkan di ETF. ETF apa? Saya akan cari ETF yang bobot sahamnya adalah bobot yang paling besar di indeks. Saya nggak perlu beli Astra, saya nggak mesti beli Telkom, saya nggak mesti beli BRI atau BCA. Saya cukup beli satu ETF dan itu mewakili semua saham tersebut. Jadi Anda bayangkan bagaimana kalau misal indeksnya naik oleh saham-saham big cap, saya dapat dari ETF. Kalau misalkan saham indeks naik karena saham komoditas, saya punya saham komoditas. Satu lagi, saya juga akan sisakan untuk jaga-jaga cash. Jadi Anda bisa bayangkan, saya akan menang dari segala lini. Jadi mau indeks naik pakai apa, saya menang. Mau indeks turun juga saya masih punya cash. Nah, untuk satu saham itu, saya bukan nggak mau. Kalaupun saya punya conviction yang sangat-sangat besar terhadap perusahaan tersebut, saya pribadi nggak akan lakukan. Saya pernah di sana, saya pernah melakukan itu, dan rasanya berat sekali melakukan itu, menjaga psikologisnya, menjaga mentalnya, udah gitu juga menjaga kelincahannya dalam bursa. Saya nggak bisa lakukan itu lagi. Jadi saya akan membuat portofolio secara keseluruhan. Oke, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih.